Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Mandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa membeli durian. Duhai para murid-muridku yang tampan dan cantik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, senang Bapak mendengarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Bapak minta tolong kepada siswa yang mendapat giliran untuk bisa memimpin dalam membaca doa belajar. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Baike yang sudah memimpin doa. Sekarang Bapak cek kehadiran ya. Sekretaris kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya, Pak. Artinya semuanya sehat, dan itu harus kita syukuri. Kalian masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Nah, siapa kira-kira yang mau menyampaikan kesepakatan kelas kita? Silakan. Saya, Pak. Oke, Haikal, silakan Haikal. Kesepakatan kelas 11 AKL adalah 1. Menjaga fokus selama pembelajaran. 2. Menghormati pendapat teman. 3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan. 4. Tidak mengganggu teman saat berbicara. 5. Menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih banyak Haikal. Nah, ayo kita bersama-sama pegang kesepakatan yang sudah kita buat. Agar apa? Agar suasana belajar kita tetap kondusif. Oke? Oke. Selanjutnya kita ice breaking sebentar lah. Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3,
2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian luar biasa. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mencoba teknik stop. Bapak akan mencoba memutarkan musik lembut untuk kalian. Nanti kalian coba ikuti instruksi Bapak ya. Ini namanya teknik stop yang tujuannya untuk membantu kita fokus dan untuk meningkatkan disiplin mental kita. Coba perhatikan bagaimana perasaan kalian saat ini. Rasakan ketenangan. Bagaimana musik ini, musik lembut mengiringi kegiatan kita pada hari ini. Sekarang secara perlahan-lahan silakan buka mata kalian. Buka mata kalian dan selanjutnya kita siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Selanjutnya Bapak akan
memberikan kuis melalui Google Form kepada kalian semua. Silahkan kalian keluarkan handphone kalian, ya kah? Dan handphone pada hari ini kita manfaatkan untuk menggali informasi. Bapak akan mengirimkan link Google Form ke grup WhatsApp kalian. Silahkan kalian buka. Silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada dalam link tersebut. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya sudah hampir selesai. Yang sudah selesai silahkan dikirim. Sudah? Sudah? Oke. Ada yang belum? Sudah semua? Yang sudah angkat tangan, silakan. Oke, yang di sana? Sudah? Oke, sudah selesai lah. Baik, terima kasih. Kalian sudah selesai mengerjakan kuis. Kemudian selanjutnya, mari kita refleksi. Apa perasaan kalian setelah tadi bersama-sama dengan kawan-kawan mengerjakan kuis? Nah, ya kah? Mungkin ada emosi tertentu yang muncul pada saat tadi kalian mengerjakan kuis. Ada kira-kira? Saya, Pak. Oke, Senia. Saya merasa gugup saat mengerjakan kuis karena takut salah. Takut salah. Oke, terima kasih Senia. Jadi Senia perasaannya gugup pada saat mengerjakan soal kuis. Ada kekhawatiran takut salah. Jadi Senia tenang saja. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, Bapak hanya mengukur sampai di mana kemampuan Senia, kah? Tentang kesiapan Senia. Nanti pada saat pembagian kelompok, Bapak akan menggunakan data ini. Nah, jadi Senia mungkin masuk kelompok yang mana. Jadi tidak ada pengaruhnya sama nilai Senia. Sudah merasa tenang kira-kira? Oke. Mari kita mengingat-ingat pembelajaran yang sebelumnya. Masih ingat kira-kira? Nah, kita mengingat pembelajaran sebelumnya. Mungkin di antara siswa yang ada di sini, siapa yang masih ingat atau bisa menjelaskan tentang apa namanya tarif? Nah, tarif PPh pasal 21 serta perubahan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Siapa kira-kira? Saya, Pak. Oke, si Naisa. Oke, silakan Naisa. Penghasilan sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif 5%, Pak. Penghasilan sampai dengan 50 juta akan Oke, tarifnya 5? Bagus. Tepuk tangan untuk Naisa. Oke. Yang lain kira-kira? Ya, Pak. Oke, si Nida, silakan Nida. PTKP ditentukan berdasarkan status pribadi dan tanggungan. Mm-mm. Jadi semakin besar tanggungan, semakin besar PTKP. Semakin besar tanggungan. Oke, tepuk tangan untuk Nida dulu. Bagus sekali Nida lah. Jadi selanjutnya Bapak akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan mempelajari ketentuan umum dan langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21 serta peraturan terbaru di tahun 2024. Jadi penting bagi kita semua agar kita bisa menyelesaikan soal perhitungan PPh pasal 21 dengan tepat. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan garis besar materi yang akan kita bahas. Nah, kita akan mempelajari ketentuan umum dan langkah-langkah PPh pasal 21 serta kegiatan yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan tugas perhitungan PPh pasal 21. Mungkin ada yang bisa bantu Bapak untuk membagikan materi. Nah, siapa tahu mungkin ada siswa di sini yang senang langsung membaca ya. Ini Bapak juga menyiapkan materi. Minta tolong bantuan beberapa siswa di sini untuk membagikan kepada kawan-kawannya. Ini materi, silakan dibagikan. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya Bapak sudah pernah mengirimkan modul pembelajaran kepada kalian. PPh 21 terbaru tahun 2024. Nah, ini tata cara dan langkah perhitungan PPh pasal 21. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu memahami
serta menjelaskan ketentuan umum dan langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang terbaru. Yang berikutnya, kalian diharapkan mampu menyelesaikan soal perhitungan PPh pasal 21 dengan tepat. Oke, Bapak lanjut. Nah, ini. Tarif umum pasal 17 ayat 1A Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh 21. Kalau PKP-nya 60 juta, ya ini kan, maka tarif pajaknya 5%. Kalau misalnya tarif pajaknya, PKP-nya 60 juta sampai 250 juta, itu tarif pajak 15%. Sampai seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, nah ini, pajak penghasilan dengan tarif efektif atau TER. TER itu singkatan, kepanjangannya tarif efektif. Nah, ini PPh peraturan yang terbaru tahun 2024. Nah, tarif TER. Tarif TER ini kalau skema yang dulu lah, kalau untuk yang bulan Desember itu masih menggunakan skema yang dulu. Cuma kalau untuk perhitungan di bulan Januari sampai dengan November itu menggunakan tarif progresif atau TER lah, atau rata-rata. Nah, skema TER ini metode baru yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan setiap bulannya dengan menggunakan tarif TER. Metode TER ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak dalam masa pajak bulan Januari hingga November. Kemudian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan hitungan baru pajak penghasilan 21 ini yang menggunakan tarif efektif ini atau TER tadi tidak akan menambah besaran pajak yang harus dibayar oleh pegawai atau karyawan dan lain-lain. Silakan ambil kalkulator. Silakan, tuh kalkulator sudah persiapan. Atau mau menggunakan kalkulator HP silakan. Berapa? 5%, berapa? 900.000. Berarti tarif pajak atau pemotongan pajak kepada ED Januari 900.000, Februari 900.000, sampai dengan November. Paham? Oke, lanjutlah. Nah, ini biaya jabatan. Nah, biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan perhitungan penghasilan kena pajak harus sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.03/2008, yaitu sebesar 5%. Jumlah biaya jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto atau kotor setiap bulan adalah hanya sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya 6 juta dalam setahun. Kemudian, langkah-langkah perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, kita harus bisa mendapatkan berapa sih hasil dari penghasilan kotornya atau brutonya. Kemudian untuk mendapatkan penghasilan neto, apalagi langkah selanjutnya, penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan-pengurangan lainnya. Itu mengurangi, ya kan? Mengurangi penghasilan bruto. Kalau sudah dikurangi itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan neto atau bersih. Nah, selanjutnya kita tentukan PTKP-nya, tarifnya tadi, dia statusnya apa? Nah, setelah selesai itu, kita menghitung PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, sampai terakhir nanti menentukan tarif PPh pasal 21-nya. Di sini ada pertanyaan dulu. Tidak sabar menunggu video itu. Oke, Bapak putarkan video ya. Yang seorang karyawan di PT Indonesia mendapat gaji per bulannya 15 juta. Ini gaji brutonya ya. Kemudian setiap bulan dia membayar BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000, dan iuran pensiun 65.000. Dia belum menikah, status TK 0, artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Setelah menyaksikan contoh soal tadi, mungkin ada pertanyaan sebelum kita diskusi kelompok. Saya, Pak. Oke, Desinta, silakan Desinta. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Oke. Bagaimana tarif pajak bagi orang yang tidak memiliki NPWP? Ada yang bisa bantu Bapak kira-kira? Mungkin ada yang sudah pernah membaca modul, karena di situ ada juga materinya.
Oke, si Naisa, silakan Naisa. Saya kan ada kemarin membaca mobil yang bapak berikan. Yang saya baca, orang yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan PPh 20% lebih tinggi dari tarif pajak normal biasanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Naisa. Ya kan? Jadi jawaban untuk Sinta, tarif pajak bagi orang yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki itu berbeda. Mungkin ada yang bisa bantu Bapak membagikan LKPD? Mungkin, tolong bantu Bapak. Nih, digantian sama teman yang lain dibagi. Ini adalah hasil dari kuis tadi. Ya kan? Nah, di kuis tadi, jadi Bapak sudah membagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, silakan kalian baca sendirilah. Ada beberapa siswa di situ. Ada kelompok 2, ada kelompok 3. Nah, jadi ada kelompok yang, lebih. Ada kelompok yang sudah bisa menjelaskan tata cara perhitungan PPh pasal 21. Ada juga yang masih belum lah. Jadi silahkan buka LKPD-nya. Di situ ada soal. Ini Bapak sebut aja kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Itu kelompok 2, itu kelompok 3. Kelompok 1 silakan kalian kerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 silakan kerjakan soal nomor 3. Kelompok 3 soal nomor 4. Ada kesulitan kira-kira? Ada. Kalian bisa buka modul di LKPD, itu juga ada materinya. Di materi yang Bapak bagikan tadi juga ada. Progresnya berapa persen? Udah sampai mana? 5%. Good job, Anin. Oke, selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Oke, kelompok 2? Sudah. Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, nah, siapa kira-kira di sini yang bisa membantu memimpin relaksasi atau peregangan? Oke, Adnan, silakan Adnan. Untuk relaksasi, pertama kita mulai dari kepala ke atas, terus sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan dulu untuk Adnan dan Aidil. Oke, tadi kalian sudah berdiskusi dengan kawan-kawan kalian. Jadi saatnya kita memasuki sesi presentasi ya. Nah, jadi setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setiap kelompok akan memaparkan hasil diskusi mengenai soal atau studi kasus yang tadi kalian kerjakan masing-masing. Nanti setelah kelompok 1 selesai presentasi, kelompok 2 atau kelompok 3 punya kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau memberikan komentar atau mungkin menanggapi dari kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Saya mewakili teman kelompok saya di sini untuk memaparkan hasil diskusi ini mengenai topik pembahasan tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 dan langkah-langkah dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21. Pendapatan 1 tahun 15 juta. 12 bulan dikali 15 juta, hasilnya 180 juta. Biaya jabatannya 5% dikali 180 juta, maksimalnya 6 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neisha Nina dari kelompok 3. Dan teman-teman saya ada Selamat, Despita, Dina, Aidil, Indah, Nur, Deca, Rama, dan Tina. Untuk itu, kami akan memaparkan diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya, Aidil Fitra. Ya, terima kasih. Penghasilan bruto sama dengan 15 juta rupiah dikali dengan 12 bulan. Maka hasilnya adalah
180 juta rupiah. Pengeluaran biaya jabatan 180 juta dikali dengan 5% sama dengan 6 juta rupiah. BPJS Kesehatan 35.000 rupiah dikali dengan 12 sama dengan 420.000 rupiah. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kelompok 3 ada penulisnya ya. Oke, mungkin tujuannya agar ya kan lebih memperjelas saja. Sambil nunggu Dina selesai, mungkin ada pertanyaan atau komentar serta tanggapan dari kelompok lain kepada kelompok 3, silakan. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Saya dari kelompok 1 atas nama Dinda Aisyah izin mewakili menanggapi kelompok 3. Jadi pemaparannya sangat baik dan jelas dan sangat mudah dipahami. Oke. Terima kasih. Oke, makasih, makasih. Ya. Sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan juga untuk Dina ya kan? Nah, Dina. Tidak gampang menulis ya kan, dikejar-kejar waktu. Jadi Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada semua kelompok atas presentasinya. Kalian semua telah menunjukkan usaha yang sangat luar biasa dalam mengerjakan soal dan studi kasus. Yang jelas apa yang kalian paparkan semuanya benar. Tadi Bapak sudah berkeliling melihat cara kerja kalian, diskusi kalian, kolaborasi kalian sudah sangat bagus lah. Mungkin pada diskusi berikutnya perlu ditingkatkan aja sedikit, ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Harapan Bapak tuh semua itu dikerjakan bersama-sama. Semua orang itu punya peran dalam kelompoknya. Selanjutnya, mari kita buat kesimpulan bersama-sama tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Lain silakan. Oh, Naisa, silakan Naisa. Dari diskusi kami mencoba membagi peran masing-masing seperti siapa yang mencari penghasilan bruto, penghasilan neto, PTKP, PKP, dan masih banyak lagi. Dan di saat kami diskusi, kami ada juga perdebatan sedikit tentang perhitungan PTKP. Tapi setelah kami mendiskusikan permasalahan itu, akhirnya kami mendapatkan kesepakatan bersama atas masalah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Naisa. Yang ada lagi? Oke, silakan Ade. Dalam diskusi kelompok, kami belajar bekerja bersama dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan dengan mendengarkan pendapat orang lain, berbagi ide, dan mendapatkan solusi yang disetujui bersama. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ade. Jadi, kesimpulannya, intinya hari ini kita tadi bersama-sama sudah menghitung PPh pasal 21. Banyak keterampilan yang kita dapatkan, betul lah. Nah, kemudian tadi Bapak melihat ada diskusi, ada kolaborasi antar yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok, itu luar biasa. Ya kan? Itu dapat kita jadikan sebagai apa? Sebagai hal yang positif agar kita dapat praktekkan nanti. Ya, di kemudian hari. Selanjutnya mungkin kita sebelum akhiri pembelajaran kita sedikit refleksi dulu. Bapak ingin mendengarkan pendapat kalian tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini? Saya Pak. Oke, silakan Rehana. Hal yang paling menarik menurut saya adalah saat berdiskusi. Karena pada saat berdiskusi kami bisa bekerja sama dan dengan berdiskusi membuat kami lebih mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Karena dengan berdiskusi kami bisa berbagi tugas dan meringankan tugas satu sama lain. Dan diskusi ini menjadi menarik karena semua anggota kelompok kami bekerja dengan aktif. Oke, tepuk tangan lo untuk Rehana. Kemudian pertanyaan pemandu kedua untuk refleksi kita kali ini. Apakah penting menurut kalian mempelajari materi tata cara dan langkah perhitungan PPh pasal 21? Silakan. Oke, silakan.
Sangat penting Pak, karena itu saya diberitahu cara menghitung PPh pasal 21 dan PPh adalah pemasukan negara yang juga dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Selanjutnya, tantangan apa yang masih kalian temui dalam mempelajari materi ini? Silakan. Ya, Oke, si Aidil, silakan Aidil. menurut saya Pak, tantangan pada pembelajaran kali ini adalah waktu Pak. Soalnya Waktu. agak singkat. Waktunya agak singkat. Untungnya cuma sekelompok saya saling berkolaborasi kemudian membuat waktu lebih efisien. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aidil. Kemudian apa yang akan kalian lakukan agar hasil belajar kalian lebih bagus, lebih memuaskan pada pembelajaran yang selanjutnya? Saya Pak, Oke, silakan. saya akan meluangkan waktu kosong dari rumah dan mempelajari akan saya tambah supaya bisa menjawab pelajaran saat di sekolah Pak. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena kalian hari ini sangat luar biasa. Bapak sangat menghargai keberanian kalian tadi dalam bertanya, memberikan tanggapan dan lain-lain. Intinya kalian sangat luar biasa. Applause untuk kita semua. Bapak ingin memberikan penghargaan kepada kelompok. Nah, penilaian Bapak, kelompok yang paling aktif dalam berkolaborasi, serta kelompok tersebut pada saat berdiskusi mereka menunjukkan semangat yang luar biasa. Nah, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kita sudah melaksanakan refleksi. Nah, jadi kesimpulan secara umum tadi sudah Bapak sampaikan ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita masih mempelajari PPh pasal 21. Cuma menggunakan bonus, jadi ada tambahan bonus nanti atau THR. Jadi perbedaannya di situ. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang langkah perhitungan PPh pasal 21, cuma dengan menggunakan bonus atau THR. Apakah itu mempengaruhi? Kita lihat pada pertemuan selanjutnya. Jadi harapan Bapak pada anak-anak sekalian, silahkan pelajari materi yang sudah Bapak bagikan. Ya kan, modul yang Bapak bagikan jangan sekedar jadi pajangan, silahkan dibaca, dipelajari. Nanti kita bersama-sama bisa mendiskusikannya di dalam kelas. Kalau misalnya ada yang bingung dan lain-lain atau ragu-ragu, silahkan tanyakan langsung ke Bapak. Untuk LKPD silahkan disimpan dulu lah, LKPD nanti mungkin ketua kelas nanti disalin ya, LKPD-nya diisi, yang belum ngisi nanti dikumpul. Nanti mungkin Bapak minta tolong ketua kelas ngumpul. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, mungkin gantian. Tadi yang memimpin doa belajar adalah Baike. Nah, yang untuk pulang siapa kira-kira? Silakan. Oke, silakan Aidil. Ya, sebelum pulang mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya. Amin. Terima kasih banyak kepada Aidil yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum Bapak akhiri, tadi di awal Bapak ada pantun. Di akhir pun harusnya ada pantun. Jalan-jalan ke kota lama. Beli buah dan sayuran. Semoga ilmu hari ini berguna dan kalian sukses di masa depan. Tepuk tangan dulu. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Intinya tetap semangat dalam belajar, ya kah?
Jangan pesimis karena kita anak akuntansi selalu optimis. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.